Film dibuka ketika ada pertandingan tampar di dalam penjara. Suasananya tegang, tapi juga absurd. Seorang pria bertubuh besar awalnya tampil penuh percaya diri. Otot kemana-mana, aura jagoan keluar semua. Namun, baru satu tamparan dilayangkan, badannya langsung roboh ke lantai. Tamat sebelum pembukaan. Di saat pria berjanggut bernama Ujang merasa kemenangan sudah di kantong, bahkan belum sempat pamer gaya, tiba-tiba muncul seorang pemuda kurus dengan wajah polos dan tubuh lemah. Kehadirannya langsung memancing tawa. Beberapa orang bahkan terlihat seperti menonton komedi, bukan duel penjara. Ujang jelas meremehkan pemuda ini. Tatapannya seperti berkata, ini seriusan lawan gue. Tapi pemuda bernama Hyunsu tetap maju. Tenang, terlalu tenang. Mereka pun menentukan giliran dengan batu gunting kertas. Ironisnya, Hyunsu kalah dan harus menerima tamparan pertama. Penonton sudah siap tertawa lagi. Namun, tamparan itu mendarat dan Hyunsu sama sekali tidak tumbang menerimanya. Bahkan, ekspresinya nyaris tidak berubah. Seketika, tawa berhenti. Kini, giliran Ujang menerima tamparan. Hyunsu mengayunkan tangannya dengan tenaga penuh. Pak! Rahang Ujang dihantam keras sampai tubuhnya terjatuh. Sunyi, semua mata membelah. Merasa dipermalukan di depan banyak orang, Ujang langsung naik hitam dan menyerang tanpa pikir panjang. Tapi disinilah kenyataan menampar lebih keras. Meski baru di penjara, kemampuan bertaruh Hyunsu berada di level yang berbeda dengan Ujang. Dengan mudah, ia membalikkan keadaan, menjatuhkan Ujang, lalu menghajarnya secara brutal. Meninggalkan satu pesan jelas, di penjara ini, jangan pernah menilai orang dari tampangnya. Ujang kini hanya bisa terbaring tak berdaya. Kalau saja sipir tidak segera turun tangan, besar kemungkinan Hyunsu sudah menyelesaikan urusannya sampai tuntas. Bukan pertandingan lagi, sudah hampir jadi berita duka. Akibat insiden itu, Hyunsu dimasukkan ke sel isolasi. Dan justru di tempat sunyi inilah, untuk pertama kalinya, ia berhadapan langsung dengan Jae-ho. Di mata Hyunsu, penjara punya dua tipe orang, yang bisa disentuh dan yang sebaiknya jangan disentuh sama sekali. Saat Hyunsu menanyakan Jae-ho termasuk kategori yang mana, jawabannya datang dingin tanpa basa-basi. Jae-ho mengatakan bahwa dialah yang membuat aturan. Titik. Sejak pertemuan singkat itu, hubungan mereka perlahan mulai terbentuk. Seolah pertemuan ini memang sudah direncanakan oleh nasib atau oleh penjara itu sendiri. Keesokan harinya, Pak Kim memberi kabar yang cukup menenangkan. Ujang dan gengnya dipastikan tidak akan lagi mengusik Hyunsu. Alasannya sederhana, namun mengerikan. Sikap Jae-ho sudah cukup jelas, bahwa Hyunsu kini berada di pihaknya. Di penjara, ini bukan sekedar pertemanan, tapi semacam perlindungan kelas VIP. Pak Kim kemudian menjelaskan kenapa Jae-ho punya kuasa sebesar itu. Dia bukan hanya penguasa di balik tembok penjara, tapi juga bos besar geng kriminal di luar sana. Kekuatannya didapat dari pertarungan resmi yang diizinkan sipir, di mana pemenangnya akan menjadi penguasa baru. Dan kebetulan, atau mungkin bukan kebetulan, Jae-ho selalu menang. Itulah sebabnya, tidak ada yang cukup nekat untuk menentangnya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suasana mendadak berubah saat seorang tahanan baru masuk. Namanya